Halo guys, welcome back to my channel. So, bagaimana kabar kalian semua? Aku harap kalian sehat selalu dan selalu diberi perlindungan oleh Tuhan. So, di video kali ini aku akan buat video request dari salah satu subscribers, yaitu tentang bagaimana sih perasaan orang tua dia tentang kamu. So, untuk kalian, barangkali kalian punya request juga, komen aja di bawah. Aku suka banget baca komen kalian. And ya, jadi ini ada 3 kartu. Silahkan pilih dengan intuisi kalian. Sambil kalian milih, aku mau ngucapin untuk my subscribers, thank you so much atas dukungan kalian. Dan untuk yang baru, welcome to my channel. Dan untuk yang gak suka konten aku, mending gak usah ditonton, karena aku membuat konten ini, membuat channel ini, aku berdedikasi dan bertujuan untuk orang-orang yang membutuhkan pesan, untuk orang-orang yang mau mensupport aku. Kalau kalian gak suka, mending gak usah tonton, gak usah komen. Dan ya, by the way, note ini hanya general reading. Aku mengambil energi kolektif dan juga bisa resonate atau enggak. Dan kalau enggak resonate, berarti readingnya bukan untuk kalian, atau paling enggak aku harap ada pesan positif yang dapat kalian ambil. Aku hanya mencoba untuk menyampaikan pesan yang aku dapat secara transparan dari apa yang aku lihat, dengar, dan semua petunjuk yang muncul. Dan aku hanya manusia biasa. Barangkali ada ucapan yang salah, aku minta maaf. Dan ya, gimana? Udah nemu belum pilihan kalian? Oke, tanpa lama-lama, let's jump into your pile. Hey, halo yang pilih pile 1. Bagaimana kabar kalian semua? Aku harap kalian sehat selalu dan baik-baik saja. Dan semoga selalu dilindungi oleh Tuhan. So, untuk kalian yang pilih pile 1, bagaimana sih perasaan orang tua dia terhadap kamu? Oke. Untuk kalian yang pilih pile Progressing Grief, My losses prove how deeply I loved. Oh, artinya adalah kehilanganku membuktikan seberapa dalamnya rasa cintaku. Wow. Oh, pile 1, aku ngerasa kayak kamu tuh mencintai dia banget ya. Aku ngerasa bahwa ya kalian berdua saling mencintai. Makanya kenapa kamu sangat memperdulikan tanggapan orang tua dia terhadap kamu. So, tanpa lama-lama lagi, let's jump into the tarot. Kalian dapat 5 kartu tarot: Ace of Pentacles, Knight of Cups, Three of Wands, Five of Cups, and Knight of Pentacles. Which is, ini positif banget. Kamu gak perlu khawatir apa tanggapan orang tua mereka terhadap kamu. Aku ngerasa ini yang paling dominan di sini adalah mereka menganggap kamu sebagai seseorang yang dermawan dan gak pelit sih. Ace of Pentacles, Knight of Pentacles, which is, aku ngerasa kayak mungkin sebagian dari kalian yang pilih pil ini sudah mandiri, sudah bisa mempunyai pekerjaan sendiri, sudah bisa menghasilkan pendapatan kalian. Which is, aku ngerasa bahwa mereka merasa bahwa kamu adalah sosok yang tidak pelit. Kamu sosok yang baik, dermawan. Aku juga merasa bahwa mungkin aku ngerasa mereka tuh menganggap kamu sebagai sosok yang secara fisik tuh ganteng, cantik. Aku juga ngerasa bahwa di sini mungkin fisik kalian tuh ada beberapa di antara kalian yang berperawakan tinggi gitu. Tinggi, kulitnya putih. Yes. Mungkin ada beberapa di antara kalian kalau yang cewek rambutnya coklat. Aku nggak tahu ya kenapa masuk ke ciri-ciri fisik, tapi aku cuma pengen menyampaikan itu. But overall, kamu adalah sosok yang, ya, kamu gak egois. Kamu akan berbagi, kamu akan membagikan apa yang kamu punya. Kalau memang itu hal yang bisa kamu bagikan, kamu adalah sosok yang mau memberikannya kepada orang lain. Meskipun mungkin itu gak harus dalam bentuk kayak
bentuk materi, but kamu overall adalah sosok yang baik hati sih di sini. Jadi orang tua dia nganggap kamu sebagai sosok yang baik hati. Dan aku juga ngerasa di sini bahwa emang sih di sini ada Five of Cups. But karena di sampingnya adalah Nine of Cups and Three of Wands, aku ngerasa memang terkadang kayak ada saat-saat tertentu ketika kamu kayak fokus banget tentang kekerjaan kamu, pekerjaan, finansial. Aku ngerasa bahwa ya ada perasaan seperti itu. Tapi meskipun kamu kelihatannya kayak saking fokusnya ke finansial, jadi kamu kayak terlalu ngelihat ke belakang, which is ada Five of Cups di sini. Dia seperti burung hantu yang termenung melihat ke belakang ke 3 telur yang udah mati, dimana dia masih punya 2 telur yang masih sehat, masih utuh dan bisa hidup. Which is terkadang kamu mungkin sedikit bukan apa ya, aku ngerasa kayak bukan gak bersyukur, tapi aku tahu bahwa kamu ingin selalu naik level. Kamu mempunyai sifat yang bekerja keras. Kamu ingin mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan. Kamu ingin menjadi sosok yang mandiri, independen di sini. So, mungkin ada kalanya ketika mungkin kamu kayak membandingkan dirimu sendiri dengan orang lain, tapi tidak untuk hal yang negatif, tapi lebih ke arah kayak motivasi. Ya, aku ngerasa kayak gitu sih. Dan di sini ada reconciliation, healing family issues, engagement. Wow, untuk kalian yang pilih PL ini, selamat banget, karena mungkin orang tua mereka tuh menyetujui kalau kalian tuh bertunangan. Your love life is ascending to a higher level of commitment, which is kalau kamu mungkin cowok yang punya crush, punya pacar, dan kamu ingin naik ke langkah yang lebih tinggi, naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan kamu masih bimbang, masih bingung, orang tua dia tuh suka sama aku gak ya gitu. Jawabannya adalah iya. Orang tua dia menyetujui hubungan ini. Dan aku ngerasa bahwa di sini ya, mungkin entah di antara kehidupan kamu sebelumnya atau kehidupan dia, ada yang pernah mengalami kayak broken home sebelumnya, dimana kalau enggak mungkin kayak cara didik orang tua kamu atau orang tua dia tuh terlalu strict, kayak terlalu keras terhadap kamu atau dia. Atau mungkin ada juga entah masalah keuangan juga bisa. Dan aku merasa bahwa orang tua dia tuh percaya bahwa kamu bisa menyembuhkan family issues, which is yes, aku ngerasa bahwa your love life benefits as you forgive your parents. Kalau ada beberapa di antara kalian yang pernah mengalami broken home, maafkanlah orang tua kalian dulu. Memang gak mudah rasanya untuk mempunyai keluarga yang broken home. Perceraian orang tua itu sangat berat. Tapi aku ngerasa bahwa kamu adalah sosok yang kuat. Kamu adalah sosok yang mampu menghadapi masalah keluarga itu. Kamu bisa memaafkan kedua orang tua kamu. Kamu bisa memulai suatu awal yang baru. Kamu bisa suatu saat nanti menciptakan atau membangun suatu keluarga yang penuh dengan cinta kasih. Enggak sebagaimana ketika orang tua kamu mungkin dulunya memperlakukan kamu. And ada juga di sini reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Aku gak tahu entah orang yang kamu suka adalah mungkin mantan kamu, atau orang yang pernah berada di masa lalu kamu, atau mungkin ketika kamu sudah mau seriusan dengan dia, ada orang yang datang, orang di masa lalu yang mungkin mantan kamu juga, datang kepada kamu minta maaf, dia minta balikan. Tapi saran aku ke kamu, mungkin aku juga gak yang perfect kali, tapi saran aku ke kamu adalah jika kamu sudah punya pasangan,
saat ini, dan hubungan tuh berjalan dengan baik-baik aja, dan ada orang di masa lalu yang datang kepada kamu minta maaf, minta balikan, saran aku ke kamu adalah lebih baik dengan orang yang sekarang aja, atau mungkin bisa dengan orang baru yang akan datang. Gak apa-apa sih, mungkin kalau misal kamu masih single, terus orang ini dari masa lalu kamu datang ke kamu minta maaf, minta balikan, itu gak apa-apa. Tapi kalau misal kamu yang sudah berpasangan, aku nyaranin untuk kalian agar setia aja sama pasangan kamu. Karena ya, membangun suatu hubungan adalah suatu hal yang sulit. Diperlukan kepercayaan, dan jangan sampai hubungan kamu yang sudah berjalan dengan baik diruntuhkan gitu aja dengan hadirnya orang ketiga. Jangan sampai kayak gitu. Oke? That's okay. Kalian bisa ambil sarannya atau enggak, tapi aku cuman ingin menyampaikan pesannya aja. So next ada what does your soul say? And step ahead is all you need. One step ahead is all you need. Apa? Dengarkan apa yang hatimu, kata hatimu ucapkan. Dengarkan apa kata hati kamu. Kalau misal kamu punya beberapa orang dalam hati kamu, mungkin yang satu pasangan kamu, yang satu mantan kamu di masa lalu, dengarkan apa kata hati kamu. Kamulah yang paling tahu siapa diri kamu. Kamu yang paling tahu. Jangan sampai ucapan orang lain mempengaruhi pandangan kamu terhadap dirimu. Dia gak tahu diri kamu sedikit pun. Kamulah yang paling tahu. Sedalam-dalamnya jati diri kamu adalah kamu yang tahu. Jadi kalau kamu merasa kayak bimbang, ingin menentukan satu hal, coba tanyakan kepada hatimu. Dengarkan intuisi kamu. Kalau kamu bingung, tanya aja kepada Tuhan atau your spirit guides. Kamu bisa bertanya dengan mereka, minta dikasih petunjuk, which is mereka akan selalu ada untuk kamu. Mereka selalu mendengar kamu. Jadi jangan bimbang lagi, karena kamu akan menemukan jawaban yang selama ini kamu cari dalam hati kamu. And next, one step ahead is all you need. Ya, kalau kamu masih bingung, orang tua dia setuju gak sih sama hubungan ini? Aku bakal jawab yes. Dia setuju dengan hubungan ini. Dia menganggap kamu sebagai orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang secara penampilan bagus, orang yang pekerja keras. So, apalagi? Gak usah ragu-ragu lagi, just one step ahead, satu langkah lagi kamu melangkah ke depan. Keluarga dia menerima kamu. Ya, oke. So, gitu aja untuk file 1. Kalau kalian punya saran, request, whatsoever, komen di bawah. Oke, see you in my next video. Hey, hello yang pilih file 2. Gimana kabar kalian semua? Aku harap kalian sehat selalu dan diberikan perlindungan oleh Tuhan. So, to this video, di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana perasaan orang tua dia terhadap kamu. So, tanpa lama-lama, let's jump into your videos. Ada overall energy dissolving judgments. I don't have to like the actions of others in order to love my journey. Jadi aku ngerasa bahwa kamu adalah sosok yang sangat mencintai diri sendiri, sehingga kamu tuh nggak terpengaruh oleh apa yang orang lain katakan, pikirkan tentang kamu, tentang cinta kamu. Kamu stand for yourself. Kamu adalah seseorang yang kuat di sini. Aku ngerasa bahwa kamu sudah banyak mengalami asam garamnya, pahit manisnya kehidupan, dimana gak selamanya mudah, dan hal itu membuat kamu menjadi sosok yang kuat. Dan ya, kamu gak peduli sih apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain pikirkan, meskipun orang lain tuh mungkin kayak memfitnah, ngomongin kamu yang jelek-jelek. Yes, kamu bukan sosok yang seperti itu. Kamu sudah terlatih, kamu adalah sosok yang kuat.
And next kita punya 5 kartu tarot. Inilah inti dari bagaimana perasaan orang tua dia terhadap kamu. Which is aku mau ngomong ke pile 2. Congratulations, selamat banget karena kartunya positif semua dan aku suka banget. Dan kalau kalian tanya orang tua dia suka sama kamu apa enggak, jawabannya adalah iya. Orang tua dia tuh suka sama kamu. Which is kalau kamu mungkin kayak mau naik level, mungkin kayak mau lamar dia orang tua dia pasti setuju. Karena kita punya Queen of Pentacles, Queen of Swords, Three of Cups, The Hierophant, Strength. Ya ampun, kalian tuh udah, kalau aku bilang tuh apa, calon mantu idaman. Beneran. Aku ngerasa dari segi keuangan, kamu adalah sosok yang pintar ngatur keuangan. Kamu adalah sosok yang cerdas, analitis, kamu tegas. Tapi di sisi lain, aku ngerasa bahwa kamu adalah orang yang fleksibel. Kamu pandai bersosialisasi. Kamu suka merayakan hal-hal tertentu. Kamu menghargai setiap momen dalam hidup kamu. Dan aku juga ngerasa bahwa mereka menganggap kamu sebagai sosok yang bijaksana, sosok yang pintar, sosok yang gila ya, sosok yang secara agama bagus, sosok yang ketika ibaratkan apa ya, orang lain tuh bisa datang kepada kamu untuk meminta saran karena sifat kamu yang bijaksana itu. Yes, Queen of Pentacles. Kamu adalah sosok yang mempunyai cinta terhadap diri kamu sendiri. Aku akan jelasin kayak gini, tapi aku harap kalian paham bahwa ini adalah bagaimana pandangan, perasaan orang tua mereka terhadap kamu. So, kamu adalah sosok yang mempunyai self-love yang tinggi. Kamu adalah sosok yang dermawan. Kamu adalah sosok yang penyayang. Yakin, perfect banget. Selain itu juga, kamu adalah sosok yang cerdas. Mereka mempercayai kamu. Mereka menganggap kamu sebagai sosok yang tepat untuk anak mereka. Ada kartu The Hierophant. Kalau ngarah ke serius, hubungan yang serius, positif banget. Mereka akan nerima kamu di sini. Karena mereka sudah menganggap kamu sebagai orang yang layak untuk melanjutkan relationship itu dengan anak mereka. The Hierophant dan Three of Cups. Akan ada perayaan di sini. Dan aku harap kalau kalian yang masih bimbang, mungkin kayak masih bingung, kamu ingin melamar mereka tapi kamu masih takut dengan orang tua mereka, aku mau ngasih saran bahwa jangan takut. You can do it. Kamu bisa, kamu mempunyai peluang untuk menikah dengan dia. Dan juga aku ngerasa bahwa kamu gak perlu memfilter ketika mungkin kayak kamu ingin bertemu dengan orang tua dia. Kamu gak perlu kayak berpura-pura pakai topeng, mungkin pencitraan. I'm sorry, tapi aku kayak nangkep gitu aja. Which is, kamu hanya perlu untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu hanya perlu untuk menjadi dirimu yang apa adanya. Karena mereka mencintai kamu apa adanya. Mereka menerima kamu apa adanya. Jadi kalau kamu kayak, iya sih, kalau kita ingin bertemu dengan orang tua dari pasangan kita, mungkin kita kan kayak akan merasa canggung. Pasti kita berusaha yang terbaik, menampilkan diri kita yang terbaik. Tapi saran untuk kamu adalah, kamu gak perlu kok untuk menjadi seseorang yang lain, menjadi seperti orang lain, karena mereka menerima kamu apa adanya. So, jadilah dirimu sendiri. Karena dengan menjadi dirimu sendiri, banyak orang yang mencintai kamu. Mereka menyukai kamu. Aku juga ngerasa bahwa mereka memandang kamu sebagai seseorang yang kuat. Aku ngerasa bahwa seperti yang aku bilang tadi, aku ngerasa bahwa kalian yang pilih pile ini pernah mengalami pahit manisnya kehidupan. Kalian sudah banyak mempunyai pengalaman. So, dari situlah kamu menumbuhkan suatu kekuatan. Dari situlah kamu menjadi pribadi yang kuat, tahan banting.
Kamu menjadi sosok yang dipercaya orang lain. Kamu mampu di sini. Ya, kalau kamu cowok, kamu masih bimbang, kamu mampu nggak untuk menghidupi keluarga kamu nantinya? Jawabannya adalah kamu mampu. Ya, kamu mampu kok. Jadi jangan memandang remeh dirimu sendiri, karena kamu adalah sosok yang kuat. Kamu adalah sosok yang baik, bijaksana di sini. Kamu adalah sosok yang dermawan. Kamu memperhatikan keluarga dan teman-teman kamu. Kamu adalah orang yang peduli. So, love yourself. Cintai dirimu sendiri. Cintai dirimu. Dengan begitu orang lain akan melihat cinta dalam dirimu. Dengan begitu orang lain akan menyukai kamu, mencintai kamu apa adanya. So next ada pesan-pesan cinta di sini untuk kamu. Ada honeymoon, enjoy the bliss of holiday together. Keep an open mind. Your soulmate might differ from your usual type and expectation. And then pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Which is aku ngerasa di sini bahwa peluang untuk menikah ada ya. Kalau enggak mungkin kamu bisa menghabiskan waktu kamu dengan pasangan kamu, lebih enjoy lagi, lebih banyak menghabiskan waktu kamu dan dia bersama. And then kalau ada perbedaan dalam hubungan, itu adalah hal yang wajar. Tapi ya, kamu dituntut untuk menjadi seseorang yang lebih terbuka dalam berpikir, dalam memandang perbedaan. Mungkin kamu adalah sosok yang dewasa, kamu adalah sosok yang lebih bijaksana dibandingkan pasangan kamu, dan disitulah kamu harus belajar untuk bisa menerima kekurangan dia. Karena ya, aku ngerasa bahwa kamu adalah calon menantu idaman sih, udah perfect banget. Udah perfect banget. Intinya tetap buka pikiran kamu. Kalau ada masalah, coba komunikasikan dengan dia. Jangan ambil keputusan sepihak, karena aku ngerasa di sini ada red flags. Mungkin ya, dari perbedaan itu ya akan muncul suatu konflik sedikit aja. Tapi aku percaya bahwa kalian berdua bisa menghadapinya. Kalian pasti mampu untuk menghadapi masalah itu. Karena what can I say to you? Apa yang ingin aku ucapkan kepada kalian? Tanamlah cinta itu, sehingga cinta itu lebih besar daripada masalah kalian, daripada perbedaan-perbedaan kalian. Okay? And next ada move beyond intention to believe and like in the unexpected. Move beyond intention to believe. Kalau kalian yang ingin naik ke level selanjutnya, kalau kalian ingin lebih serius lagi dalam relationship ini, jalan aja. Just go for it. Ya, percaya aja kepada Tuhan bahwa hubungan ini akan bisa menjadi hubungan yang semoga aku doakan menjadi hubungan yang baik, hubungan yang langgeng, hubungan yang penuh dengan cinta kasih. Ketika kalian bergerak dengan penuh rasa percaya, dengan kepercayaan kepada pasangan kalian, hubungan itu akan menjadi suatu hubungan yang solid. Meskipun ya, aku ngerasa dimanapun, hal apapun pasti ada konfliknya, tapi percayalah, akan ada cahaya di waktu yang tidak terduga. Kalau kalian hampir putus asa, kalau kalian merasa bahwa jalan kalian buntu, kalau kalian merasa bahwa kalian sudah bingung harus melangkah kemana, percayalah kepada Tuhan bahwa akan ada suatu cahaya di suatu hal yang tak terduga. Akan ada pertolongan dari Tuhan kepada kamu yang gak terduga. So gitu aja Pile 2. Thank you so much untuk nonton video ini. Aku harap kalian suka. Jika kalian suka, please like, subscribe, and comment. And yeah, see you in my next video. Hai Pile 3, bagaimana kabar kalian semuanya?
Aku harap kalian sehat selalu dan diberikan perlindungan oleh Tuhan. Semoga kebahagiaan bersama kalian selalu. And jadi di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana sih perasaan orang tua dia terhadap kamu. By the way, disclaimer sebelumnya, aku mau ngasih pesan sebentar untuk kalian yang mungkin ingin mendengarkan pesan positif tentang bagaimana perasaan orang tua dia terhadap kamu. Mungkin kamu bisa cek file 1 dan file 2, karena di file ini pesannya sedikit ke arah bukan negatif ya, sedikit mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Kalau kalian yang ingin mendengar bahwa orang tua mereka tuh suka sama kamu, iya, orang tua mereka suka sama kamu di file ini, tapi ada sedikit keraguan. So, untuk kalian yang mungkin gak ingin mendengarkan pesan ini, mungkin gak usah ditonton, gak apa-apa. Aku ngasih pesan itu aja biar mungkin kalian gak kecewa dan gak komen yang negatif, karena aku hanya menyampaikan pesan. Itulah tugasku, dan aku gak mencoba untuk memfilter, karena aku akan menyampaikan secara jujur apa yang aku tahu, apa yang aku rasa, apa yang aku dengar, apa yang aku lihat. So, let's start. Overall energi di sini ada inviting ecstasy. I'm worthy of all the pleasure my heart desires. And kita dapat 5 kartu tarot. 4 of Wands, 7 of Cups, Queen of Cups, 4 of Cups, and Queen of Swords. Jujur aja, aku ngerasa bahwa sebenarnya orang tua mereka tuh suka sama kamu. Mereka menganggap kamu sebagai sosok yang cantik atau mungkin ganteng, sebagai sosok yang seimbang secara emosional. Kamu mempunyai hati yang baik, kamu orang yang tidak tegaan. Selain itu, kamu adalah sosok yang cerdas, pintar, kamu tegas, kamu bisa memimpin dirimu sendiri. Tapi untuk menjadikan kamu sebagai menantu dia, untuk merestui hubungan kamu ke tahap sampai pernikahan, sepertinya mereka masih bimbang, mereka masih ragu di sini. Aku ngerasa bahwa mungkin mereka mempunyai kriteria tertentu tentang calon menantu apa yang mereka inginkan, which is aku ngerasa bahwa di sini, jujur aja, aku tadi dengar, tapi mungkin ini gak akan resonate dengan semua orang. Dan mungkin dari segi finansial kamu kurang. I'm sorry, aku minta maaf banget ngomong ini, tapi aku nangkep itu. Mungkin orang tua dia sedikit memperhatikan tentang hal materi, dimana mungkin aku minta maaf, I'm sorry. Intinya kamu belum mencapai kriteria dalam hal materi di mata mereka, which is hati kamu tuh baik kok. Dan aku juga merasa bahwa mereka mempunyai pilihan-pilihan lain, calon-calon untuk anak mereka. Jadi gimana ya, mungkin kamu dan dia bisa saling mencintai, tapi orang tua dia tuh kayak udah punya calon tersendiri, udah punya pilihan mana yang akan dijadikan pasangan untuk anaknya. Gitu sih, aku nangkap gitu. Ada multiple option di sini, ada kebimbangan di sini. Jadi saran untuk kalian, sabar aja. That's okay kalau memang dia bukan jodoh kamu. Kalau misalkan karena orang tuanya gak setuju, akhirnya dia dengan orang lain, ikhlasin aja, doa aja, dan percayalah bahwa kamu akan dipertemukan dengan orang yang lebih baik lagi, orang yang akan mencintai kamu apa adanya, dan juga kamu akan mendapatkan mertua yang lebih bisa menerima kamu juga, yang tidak memandang kamu hanya dari segi materi. Di situ aku ngerasa, di situ bahkan aku dengar tadi kayaknya ada beberapa di antara kalian yang ditinggal kawin yang ditinggal nikah. Aku ngerasa gitu sih, entah kenapa tadi aku dengar kayak gitu. Tapi balik lagi, ini general reading bukan personal reading, so mungkin kalau pesannya bukan untuk kamu, mending gak usah. Kalau gak cocok,
ya udah, gak usah ditonton pun gak apa-apa. Aku hanya ingin menyampaikan pesan kepada orang yang ingin mendengarkan. And kita punya nih pesan-pesan cinta untuk kamu. Ada release your ex, the time has come to clear your energy, past life relationship, you have known each other before, flirt, extend your like-hearted energy to others. Kalau kamu memang tidak berjodoh dengan dia, percayalah bahwa kamu akan bisa menemukan sosok yang lebih baik dari dia. Dengan melepaskan dia, dengan melepaskan masa lalu kamu, dengan melepaskan hubungan yang pernah terjadi di antara kamu dan dia, kamu bisa menerima, membuka peluang untuk satu hal baru muncul ke hidup kamu. So, release your ex. Lepasin aja segala hal yang terjadi di masa lalu kamu, karena disinilah kamu akan bisa membuat suatu peluang untuk bisa merasakan kembali, bisa memulai kembali relationship baru dengan orang yang lebih pantas untuk kamu, dengan orang yang bisa menerima kamu apa adanya. So, yes. And next, prosperity sister are happiness and joy. Fill your cups with sacred giggles. Mungkin aku ngerasa bahwa orang memandang kita kebanyakan dari segi materinya, which is aku ngerasa bahwa kamu adalah sosok yang lebih bijaksana, di mana kamu memandang dirimu bukan hanya dari segi materi aja. Dan aku ngerasa bahwa kebahagiaan menurut kamu tidak didasarkan dari seberapa banyak materi yang kamu punya. Kamu bisa menjadi sosok yang bahagia. Kamu bisa mengekspresikan rasa bahagia kamu. Kamu bisa tertawa meskipun dalam keadaan yang sederhana. Bahagia itu sederhana kok. Jadi jangan pandang diri kita dari hanya pencapaian materinya saja, karena kekayaan tidak hanya dari segi materi aja. Jadilah orang yang kaya dalam kebahagiaan. Sebarkanlah kebahagiaan, sebarkanlah cinta kasih kepada orang lain. Sekali lagi aku mohon maaf, mungkin kalau kalian ada yang resonate dengan PL ketiga, dan aku minta maaf. Aku paham rasanya sakit hati, but ketika kamu bisa melepaskan dia, ketika kamu bisa memaafkan dia dan orang tua dia, kamu akan bisa bertemu dengan orang yang lebih baik lagi. Kamu akan bisa bertemu dengan keluarga dari pasangan kamu yang lebih bisa menerima kamu apa adanya. So gitu aja pesan untuk kamu. Thank you so much. Makasih banyak untuk nonton video ini. Kalau kalian suka, please like, subscribe, and comment. Kalau kalian gak suka, gak usah ditonton, gak usah di like, gak usah whatsoever. So see you in my next video.